Di masa-masa SMA SMK ini ngerasa gak sih kalau banyak banget tuntutan yang diperbuat oleh diri kita sendiri, oleh orang tua, oleh orang lain yang bahkan gak kita kenal. Ngerasa kalau kayaknya nggak ada harapan deh buat masa depan kita sendiri. Ngerasa buat selalu menuhin ekspektasi orang lain untuk diri kita menjadi sempurna. Kadang tuh siklus yang terulang-ulang gitu aja. Bangun tidur, sekolah, pulang sekolah, malamnya overthinking. Terus bangun lagi dengan rasa capek yang belum hilang. Capek sih, tapi mau gimana lagi, kayaknya emang udah ditakdirin gini. Kenapa sih waktu gak bisa berhenti aja sebentar? Kenapa waktu selalu berjalan begitu cepat? Halo semua, gimana kabar kalian? Lagi gak baik-baik aja ya? Atau lagi capek banget? Atau lagi di fase overthinking banget? Overthinking dengan masa depan, nantinya kita mau jadi apa sih? Atau lagi ngerasa, kenapa sih temen gue beruntung banget dalam segala hal? Bahkan, kata-kata semangat pun rasanya udah kebal dalam diri kita sendiri. Tapi kalian harus selalu ingat ya, bahwa roda kehidupan ini memang benar adanya. Sebelum kita sharing solusi-solusi yang mungkin membuat kalian lebih baik sedikit, kita mau bacain cerita-cerita Sobat Patpel yang mungkin kalian relate atau diri kita juga sendiri juga relate. Tuh. Dimulai dari cerita yang pertama, yang di-sharing oleh teman-teman kita nih. Aduh, jujur akhir-akhir ini tuh aku benar-benar ngerasa capek banget. Bukan dari fisik aja, tapi pikiran, mental, benar-benar dihantam habis-habisan. Sampai bingung harus selesainya yang mana dulu. Padahal setiap hari ada aja yang diselesain. Tapi rasanya tuh apa ya? Kayak yang udah selesai muncul lagi. Ibarat patah satu tumbuh 1000. Tapi ini tentang masalah. Kita lanjut ke cerita yang kedua. Semenjak aku ngerasain PKL, yang cuma ketemu teman-teman yang itu lagi, aku tuh jadi tahu karakter satu sama lain. Begitupun aku jadi tahu karakter diriku. Tapi lama-kelamaan rasanya kok kalau aku bareng sama teman PKL-ku ini, energiku terkuras banyak. Harus terus menurunkan ego, harus terus mengalah. Opiniku sama sekali gak pernah dihargai. Sama sekali gak jaga perasaan satu sama lain. Suka diambekin. Dan makin kesini makin aku ngerasa capek sama mereka. Banyak banget sih perbedaan dari segi obrolan dan lain-lain. Aku tuh merasa kurang cocok. Dan sekarang aku memutuskan untuk buat oke-oke aja sih. Untuk membatasi diri aku ke mereka. Dan mereka pun mulai menjauh. Sekarang, aku menjalani PKL-ku sendiri. Aku merasa kayak me against them. But let's looking for the good one. Aku bisa apa-apa sendiri. Bisa berani berinteraksi dengan karyawan di kantor di mana tempatku PKL. Bahkan aku tuh beli jajan dan makanan pun sendirian. Aku gak merasa kesian sama diriku sendiri, tapi aku tuh ngerasa aku udah gak bergantung sama mereka. Dan ya udah fokus and live my life aja untuk sekarang. Dan untungnya lagi, aku tuh punya best friend, my chairmate tapi gak sekelompok PKL sih, yang dukung aku dan ngertiin aku dengan perasaan ini. My everything will be gonna be okay. Oh yeah, anyways, my feelings right now is awful. Butuh beradaptasi lagi dengan keadaan baru ini. Lanjut ke cerita ketiga yang Sobat Patpel sharing ke kita. Capek sih, kadang kayak banyak banget kegiatan yang harus dilaluin dengan suasana hati yang gak baik-baik aja. Capek, kadang gak bisa ngutarin perasaan sama sekali dan berujung muter di kepala, kayak overthinking. Dulu iri banget lihat orang-orang berkegiatan banyak, kayak kok gue gini-gini aja. Ternyata yang mereka rasain di belakang itu banyak banget. Dari mulai ngumpulin niat supaya terus semangat, terus ngerasa kegiatannya berkali-kali lipat sampai ngerasa tuh kadang tidur aja gak cukup. Tapi saya tetap bersyukur karena kembali lagi kayak
ini loh yang gue mau dari awal. Oke, kita lanjut ke cerita Sobat Patbel yang di-sharing ke kita. Not good. Rasanya pikiran sama tenaga tuh capek banget karena harus effort ke sekolah dan kita harus passionate, be wisely, dan punya prinsip demi mengajar cita-cita. Awal ceritanya sih, saya kadang kalau naik kendaraan umum penuhnya suka gak ketolong. Mau itu jam berangkat kerja dan pulang kerja. Terus kegiatan di sekolah beserta pelajaran tambahannya itu suka membludak banget. Dimana biasanya ya santai. Pas masuk semester kedua ini kayak terus dikejar-kejar tugas. Kadang-kadang ada masanya kita tuh jenuh karena jam belajar kosong. Kata orang, ini masalah emosional diri kita sendiri sama isi pikiran kita diri sendiri sih, yang mungkin menjadikan kita itu berbeda-beda cara pandangnya. Kalau biasanya saya sih suka ngantuk ya kalau kebanyakan pikiran from secret. Lanjut mungkin ke cerita-cerita yang Sobat Patbel sharing, tetapi dengan versi yang lebih singkat. Lagi pusing nih, besok ulangan minimal semangatin kek. Sedih parah, capek, nangis tiap malam, gak enak banget please. Nangis nahan teriak tiap hari disalahin, diteriakin. Yang salah dalam diri gue tuh apa sebenarnya? Capek, kayak banyak banget beban di hidup gue. Itu barusan cerita-cerita dari Sobat Patbel yang di-sharing ke kita dan teman-teman sekalian. Dan abis ini kita mungkin mau sedikit sharing-sharing solusi ya, yang mungkin bisa membantu kalian menjadi lebih baik lagi walaupun sedikit. Betul. Keresahan-keresahan dalam hidup itu memang selalu ada, bahkan gak bisa kita hindari. Tapi kita harus selalu ingat bahwa roda kehidupan itu selalu berputar. Ada masanya saat kita merasakan gelisah, kecewa, dan banyak banget masalah yang membebani di hidup kita. Yang bahkan kita sendiri gak tahu cara menyelesaikannya. Kadang pun kita berada di fase yang flat-flat aja. Kayak masalah ada, tapi bahagia juga ada. Dan pastinya kita akan ada di fase ngerasa beban kita tuh udah berkurang sedikit demi sedikit. Dan kita bakal melihat di masa lalu nih bahwa yang kita butuhkan itu hanya bertahan aja. Bertahan dari segala hal yang membebani diri kita. Dan segala hal yang menimpa diri kita. Terima kasih buat sobat-sobat Patbel yang udah mau nih nge-sharing cerita-cerita keresahannya ke kita. Oh iya, untuk kalian yang mungkin ada ide apa sih yang harus kita bahas di episode selanjutnya, kalian bisa request aja di kolom komentar podcast ini, atau bisa langsung DM di IG OSIS SMK 14 Jakarta. Nah, jangan lupa nih buat share episode podcast kali ini ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa follow Instagram OSIS SMK 14 Jakarta untuk kalian bisa tahu nih update dan cerita-cerita selanjutnya. Tuh. Berbagi cerita bersama kita. See you next time. Bye.